Soalnya ini anak satu organisasi, maaf punten, entah organisasi ini datang dari mana, tapi iki kejadian nang kecamatan Arane Cipari, Kabupaten Cilacap. Jadi ada organisasi yang membolehkan warga masyarakatnya kurban kambing satu buat kurban sakeluarga, begitu. Akhirnya banyak yang ngikut. Yang ngikut siapa? Wong sugih tapi pelit medit betitil bakhil kucre jelantir kayak upil kudanil. Begini, memang betul di hadis riwayat At-Tirmidzi, dulu Kanjeng Nabi pernah nyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban sakeluargane Kanjeng Nabi. Maka seluruh umat Islam dapat berkah saking Kanjeng Nabi kurban kambing satu. Tapi asbabul wurud itu sebab musabab hadis itu ada. Asbabul wurudnya Kanjeng Nabi menyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban sakeluarga. Ternyata waktu itu Kanjeng Nabi sedang ditimpa ujian berupa pandemi paceklik pagebluk sampai beberapa tahun, sehingga tertiba banyak orang sugih langsung melarat miskin, sehingga Kanjeng Nabi tersisa kambing cuman tinggal satu, tetap disembelih ketika Idul Adha oleh Kanjeng Nabi dalam rangka menggugurkan sunnah muakkadah nglakoni kurban. Nah zaman sekarang kan wis orang anak alias langka satu kampung miskin kabeh nang Indonesia. Nyatane sing nerima BLT malah numpakin motor PCI, sing nerima PKH malah umai gedongan. Betul? Berarti kan di Indonesia wis langka arane wong miskin. Kanjeng Nabi itu bisa menyembelih kambing satu cuman karena memang ada pandemi pagebluk paceklik sampai beberapa tahun. Maka jangan salah paham, memang antara sapi karo kambing lebih utama, lebih asam kambingnya ketimbang sapinya. Cuma ada orang kok nyembelih hewan kurban bentuknya sapi karena dicari kemaslahatan. Contoh, di satu RT ternyata banyak yang kena kolesterol tinggi umpama, atau nggak boleh makan daging kambing umpama, maka dicarilah kemaslahatan, akhirnya nyembelih sapi karena memang dicari kemanfaatannya, itu diperbolehkan. Jadi yang kemarin pada kurban pakai sapi ya udah usah kecil hati, yang nyembelih kurban bentuknya hewan kambing ya rasa sombong, rasa maki, semua pada gede ganjarannya. Amin Allahumma amin Allahumma. Ternyata Pakku bilang di desa Kedunggungu sapi karo wedhus sampir bisa ditu. Kedunggungu sugih-sugih nemen ya. Alhamdulillah. Ini bagi yang sugih kok ketika Idul Adha tidak menyembelih kurban ya gak apa-apa sih, cuma masa iya omahe tingkat lantai loro, mobile Pajero, motore PCX, kalunge dawane tekan wudel, masa wedhus si jora ketuku kan isin karo wudele. Maka bagi yang sugih kok nggak ikut kurban memang nggak apa-apa, tapi mendapatkan sunnah dari Kanjeng Nabi, anjuran yang tidak berkurban harus nyembelih hewan unggas peliharaannya sendiri. Unggas itu ya ayam, bebek dan lain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Nur Zaman ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Haji Darmin, Bapak Haji Dartin, Bapak Haji Tarsana, Bapak Haji Sarwat yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya, dan juga kami cadhong barokah ilmunya. Kepada sedaya para rama kiai, ugi para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa taklim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Anjatan, wabil akhos kepada Bapak Roli Firmansyah beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Anjatan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Satu kehormatan Bapak Camat kita beserta Ibu hadir dasik jam 9 pagi membersamai kula pandastoya pengajian hari ini. Mudah-mudahan menjadikan salah satu wasilah tambah semangat kita. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Anjatan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhus kepada keluarga besar aparatur pemerintah desa Kedung Wungu. Wabil akhus kepada Bapak Kuwu panjenenganipun Bapak Syahruddin Baharsa beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kedung Wungu beserta perangkatnya, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kedung Wungu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhus kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar Panitia Jam'iyah Masjid Khairul Huda. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat seluruh panitia kita yang telah berjuang pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jam'iyah Masjid Khairul Huda selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Kedung Wungu, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, seluruh kelompok majelis taklim di Kedung Wungu, tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Watsar yang kami hormati, Karang Taruna, Ibnu IPPNU, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola di Kedung Wungu yang kami hormati. Wabil akhus kepada keluarga besar para dermawan, donatur, para agnia. Mudah-mudahan para dermawan agnia, donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sembah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Para tamu undangan yang masih sibuk berdiri ngadeg, moga-moga imane sing jejeg, sing pada lungguh lenggah geliasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit dan hilang sakite, sing lagi meriang hilang meriange, sing lagi wudunan hilang wudune, sing lagi lara mata hilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya santriwan-santriwan
jombloan-jomblowati Mbak Kakung Mbak Putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang dan enggal untuk istri, yang bujang duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet uli rezeki, enggal lunga kaji, amin Allahumma. Para bapak haji, bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu kalimat indah dari Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi dawuh, ana Madinatul Ilm wa Ali Babua. Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah salah satu pencetus terbentuknya tahun Hijriah. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah usul kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, kalau sedulur Nasrani, sedulur kita wong Kristen duwe perhitungan tahun sendiri, disebut tahun Masehi, dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salam, dipun sebut tahun Syamsiah karena perhitungan lewat putarnya matahari. Kita umat Islam harus punya identitas sendiri. Kita umat Islam harus punya perhitungan tahun. Saya usul perhitungan tahun di dalam Islam dimulai saking panjenengan ya Rasul tindak hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah akan dihitung lewat perputaran bulan geniku Komariah. Ketika saya usul begini ya Rasul, napa panjenengan meridhoi? Ternyata Kanjeng Nabi pun meridhoi, sehingga kula panjenengan sedaya pada detik hari ini adalah salah satu manusia ingkang dipun paringi kesempatan sehat panjang umur saged kepanggih kali 1445 Hijriah, yang ternyata secara tidak langsung dina ganti dina, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, jatah umur tambah, tapi nikmat kesempatan nang alam dunia iki berkurang. Rambut putih wis wayahe mulih, mripat labur wis cedak kubur, untuk ompong wis enggal ngerong. Maka Kanjeng Nabi titip pesan, jadi di safina fa innal bakhra amik wa khusizata kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak, golek sangu sing akeh karena perjalanan kita masih sangat jauh. Ternyata saking jauhnya perjalanan kita, panitia Jamiah Masjid Khairul Huda menyiapkan pengajian nyambut dan menyongsong tahun baru Hijriah semeriah ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Hari ini baru saya merasa cantik yang sesungguhnya karena backgroundnya gambar apik namanya. Gambarnya ketimbang aslinya. Tapi nemen ya, kang pinggir kata mancung nemen ya Bu. Saestu baru kali ini pengajian, gambar background sering ditata nanggone pengajian, nembe kali ini Bu sing paling apis. Panitiane mantep nemen, sing keprok mangkene iki utange lunas kabeh. Amene banter ketara utang akeh. Betul-betul hari ini saya merasa jadi perempuan yang sesungguhnya karena backgroundnya apik. Orang percaya takon karo Pak Camat. Pak Camat Anjatan ikut sering nemen pengajian di daerah Indramayu. Beliau ketika diundang pengajian ada kesempatan waktu dan kemudian diberikan nikmat sehat, pasti rawuh nang pengajian. Salah satu umaro, salah satu pejabat ingkang seneng rawuh nang pengajian iki kulan jenengan harus meniteni dan menengeri. Tandane iku pejabat supel karo masyarakat. Tepuk tangan dulu dong buat Camat Anjatan beserta Ibu. Nuwun sanget, alhamdulillah.
panggungnya mewah, layosnya mantep nemen. Bang Indramayu jarang-jarang ana layos api ki kaya iki. Iki layosan kabeh, sampai iku anane pager kaya lagi konser, Bu. Ya Allah. Berarti aku mikir ya, nanggap mumpuni ku modale akeh. Ora percaya hitungan bareng-bareng. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, shootingane, layos tarupe, seneke, mumpuni, akeh dewek. Bener tak bagian aku akeh dewek? Bener? Ya jajal kotak kita ini. Berarti tandane wong kedungu wonge soge-soge. Tapi sasugi-sugi wong kedungu nganti taplak meja bera duwe. Ibu-ibu, iya Allah lali nemen ya mejane mumpuni durung ditaplakin. Ketua panitiane ngejawab ora usah taplak-taplak kalau kadar bocah cilik iki. Gak jadi masalah. Oh ya Allah langsung ditaplak. Yang penting aja ngudari jilbab bae ya Allah, Bu. Jangan matur nuwun. Justru sebenarnya nek ora ditaplaki iki mejane saya nyuwun bantuan Pak Banser, Mas Banser, saya mohon malah mejane diandapaken mawon. Diandapaken itu diturunkan. Ya mbok orang ngerti. Soalnya ini nang Tegal anak kejadian nyong ngomong diandapaken malah mejane diwalik, Bu. Ya, boleh karena Bansernya grogi diperintah nang aku. Ya matur nuwun sanget Pak Banser, alhamdulillah. Ngaji ini jadi semangat ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini perjanjian dulu nih. Ngajinya pragat jam berapa nanti? Jam berapa? Jam 2? Jam 2 sore? Ya bulan munggah iki jam 10:30, ragate jam 2 sore, berarti ngaji ini telung jam 1/2. Kiai kulang golek pembelaan Kiai. Kalau di Kedungwungu emang onten Kiai ceramah 3,5 jam onten. Aja jadi tukang kompor sampean. Bah Kiai nembe senyum baik katon jujur nemen. Paku yang mana nih? Oh sebelahnya Pak Camat. Ya alam ganteng nemen. Soale iki aku weruh kewune ireng nemen, Bu. Kalau kuwu kok ireng tandane kuwu kita kuwu sing kerja keras kanggo bangun masyarakat. Bu, kula tak boleh pembelaanku. Di sini di Kedungwungu anak Kiai ceramah 3,5 jam. Onten, waduh Kiai sinten ya? Apa? Nyong, kita nih, mumpuni ceramah 3,5 jam. Kemundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Disebutkan kita ini orang yang beruntung karena masih ketemu karo 1445 Hijriah. Karena ternyata sing lagi pada geletak nang alam kubur, is dadi mayit, is dadi jenazah. Sampai detik hari ini jare kitab namanya Tanwirul Qulub, jenazah nang alam kubur berdoa. Apa doane mayit nang alam kubur? Allahumma ja'al ahli min ahli
masih hidup berdoa, yang sudah mati tetap berdoa. Bedanya kalau manusia masih hidup berdoa, ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah. Tapi kalau udah jadi mayit, udah jadi jenazah, walaupun di alam kubur berdoa, ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan pahala saking ngarsane Gusti Allah. Kula kenapa kula panjenengan sedaya anane tahun baru Hijriah iki kudu seneng, kudu gede syukure, dan meningkatkan kualitas iman takwane. Jangan sampai jadi wong rugi. Sampai jadi wong rugi, kehidupan sekarang masih kayak kehidupan kemarin. Masa wis tahun baru Hijriah masih punya semboyan, aku masih seperti yang iku arane rugi kok rungkat ke kepriwe sampai rugi. Kehidupan sekarang masih kayak kehidupan kemarin. Orang yang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Namanya wong sing beruntung. Mulane kula panjenengan sedaya hari ini ngaji tak gelem tua-tua kabeh. Hari ini dina apa iki? Minggu apa Ahad? Ahad apa Minggu? Ya Ahad lah, masa walau Minggu. Cari ini dina Ahad. Mana anak-anak kita sekolah yang lagi pada liburan nih? Kenapa nggak melu mangkat ngaji? Sebentar, kotak infaknya nanti Ibu. Tadi saya udah kesepakatan sama Pak Ustadz dan panitia. Kalau kotak infaknya, kotak kencelengnya itu nunggu komando dari saya. Jadi di situ saja dulu, karena ini kan ngajinya sampai jam 2 sore. Sampai sing jaluk niki. Maksud saya, mari kita tata fokusnya terlebih dahulu. Saya sering protes kepada panitia, sodako baik, tapi jangan ketika saya baru naik langsung kotak infaknya muter. Itu merusak fokus. Saya buat chemistry terlebih dahulu untuk ngaji secara fokus, supaya kita ini ditata dulu niatnya. Begitu Bu? Betul? Betul? Kan ngajinya sampai jam 2 sore ya kan? Ya kita baca sholawat dulu, tapi sholawatnya ini bukan ngiringi kotak infaknya nanti di pertengahan, karena nanti saya juga akan memandu, kemudian saya yang akan mengawali sodakonya terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Terpenting sekarang kita tata dulu fokus ngajinya. Ini kan bulannya bulan Muharram. Saya ambil dasarnya dari kitab namanya Kitab I'anatul Thalibin. Di sini dijelaskan amaliyah kita melaksanakan bulan Muharram, apalagi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Ini dasarnya adalah Kitab I'anatul Thalibin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sing pada kepanasan, kena srengenge, nanti deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor kabeh dosane. Minallahumma. Panase srengenge ditanggung bareng-bareng, panase ati salahe dewek-dewek. Jadi iki ngajine walaupun panas nanging nikmat ya Bu. Nikmat ya Bu. Soale Gusti Allah wis ngendikaaken 1 tahun ada 12 bulan, tapi diantara 12 bulan anak 4 bulan sing istimewa. 4 bulan ingkang istimewa iki sing 3 gandengan, yang 1 agak misah dewekan. Sing 3 gandengan, pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat yaitu bulan Rajab. Ramadan malah dewek
punten Kiai, punten Kiai. Kalau di desa Kedung Kiai, kalau bilang ngucap ngendikan rojab iku rajab apa rejeb Kiai? Dalam rajab. Pantesan aku ngomong roh jawabannya madong. Kalau Ramadan sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan. Tapi kalau Rajab ini termasuk dalam kategori 4 bulan yang istimewa yang Al-Quran jelaskan. Pertama, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Dan yang keempatnya bulan Rajab. Ramadan. Kemarin baru kita melaksanakan bulan Dzulhijjah. Ternyata sing sugih wong sing sugih mendapatkan sunnah muakkadah nglakoni ibadah kurban. Sugih iku dudu wajib fardu, tapi sugih iku ya perlu, karena memang wong sugih iku tanggung jawab gede. Mulane wong tua iku arane tiang sepuh paham. Nanggone Sarah Sulamut Taufik dijelasna, kalau orang tua meninggal dunia masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, rikala uripe pernah sugih tapi sampai tekan matine durung lunga haji, maka warisane durung bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Pulang sebelah kiri ben ngerti. Assalamualaikum. Sawit pulang kana, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack boten. Orang kebagian. Bulane mangkate sing gasik. Iki duduk kula sing ngomong, tapi kula menyampaikan arane kitab Sulamut Taufik, tapi iki dijelaskan di dalam sarahnya. Kalau orang tua meninggal dunia kok ternyata masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih di waktu hidupnya tapi sampai matinya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Kenapa saya menyampaikan ini? Kula anak sampean juga putro. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi. Anak wong kene kaya iku, anak wong kene kaya iku. Kadang-kadang kalau sedulur kandung hanya gara-gara rebutan warisan nanti tahunan ora takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung nanggone dalan kepapasan ora gelem pada takon-takonan. Anak wong kene kaya gue, anak wong kene kaya iku, anjok mangkat wonge. Mangkat. Kayak apa bentukannya? Jilbab ireng. Ya aku saking pucuk nanti tekan das ireng. Ya aku. Maaf punten nuwun sewu. Soalnya tesi dijelaskan Sulam Taufik. Nek anak wong tua rikala uripe pernah sugih, sehat secara badannya, sugih secara finansial, dia punya kewajiban berangkat haji. Maka ketika sampai mati belum berangkat haji, padahal sugih rikala uripe, sehat rikala uripe, maka ketika mati warisane ketika pan dibagi, ahli waris kudu mengambil dana dari duit warisan untuk
membiayai, membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe waris ane bisa dibagi. Wong tua iku paham nemen. Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Kenapa anak wong tua mati gak ninggali warisan tapi terkadang ninggali utang? Karena terkadang ada wong tua arepan nembung utang karo anake kuatir diploroki nang anak mantu. Tan jaluk duit karo anake kuatir mbok ngurusui usahane anak. Maka dengan amat saya bangga, maaf kalau di sini ada orang Muhammadiyah, saya orang NU, kita orang Nahdlatul Ulama, kalau baru ditinggal wafat oleh sanak sedulur, anak kenduri selamatan ngitung dina, betul. Acara matang puluh leres, acara nyatus, acara nyewu, sampai acara haul adalah dalam rangka birrul walidaini. Ngapik-ngapik wong tua, bagusi wong tua, kok sampai wong tua sedo ternyata masih punya sangkut paut nang alam dunia ini. Memang betul mati ranggawa sepeser pun harta. Dari kitab I'anatul Talibin kita diingatkan mati, justru mayat kita harus dibungkus pakai yang namanya kain kafan paling murah harganya. Kenapa kok malah dibungkus kain kafan sing paling murah? Walaupun bisa tuku sutra, tapi harus malah mayit dibungkus kain kafan sing paling murah supaya orang abot-aboti pertanggungjawaban kita nang alam kubur. Mulane kena apa naik anak mayit wis nang liang lahat diiring nang ulon sebelah pundi Amerika, lor sebelah pundi mana aku kan dudu wong kene bu, kurang ngerti jadi aku takon karo sampean. Ulon sebelah mrigo, lor sebelah ya ibu lagi sibuk nyoting mumpuni, tak takoni lor sebelah pundi tangannya ragilem ngacung. Aku di lor sebelah pundi boleh jawabnya mengegetok. Untung kula ngerti bahasa isyarah. Kayak gitu berarti nang kana. Kalau mayit sudah diiringkan ke barat, kepalanya sudah berada di utara. Ketika mau hendak dikubur pakai tanah, kan ada papan atau bambu yang buat nutupinnya ya bu ya. Di sini nyebut apa ya? Ketebe. Ya. Di Cilacap, papan bambu yang buat nutupin mayit ketika di liang lahat, iku arane dangka. Dangka. Loh, Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda, sehingga kalau saya kelihatan ngapak ini saya berusaha untuk seperti bahasa Cirebonan Indramayu bu. Aslinya bahasanya aku dialaki orang kayak kie iki supaya mudah dipahami, jadi saya berusaha apen-apen netok-netoke kayak bahasanya sampean ya wis sering ngaji nang anjatan yang minimal kudu ngerti pragat lah kayak iku bu. Cilacap gak ada pragat, anaknya rampung. Jadi bahasa kita sedikit agak berbeda, cuma ya sedikit ada bahasa ngapak atau bahasa kawitnya, berapa palah ketebe. Tapi Indramayu yang dekat Subang di sana nyebutnya Tataban. Tataban. Yang daerah Cirebon, gon daerah khas, gon Kempek, gon Buntet, mereka nyebutnya sami kali jenengan. Ketebe. Cara Cilacap Dangka, cara Jogja diarani Dandangaring, Magelang Temanggung Jawa Tengah nyebutnya Geladag. Cara kene ketebe. Ketika mayitnya
diiringkan pulang, kepalanya sudah berada di lor, ditutuplah pakai papan bambu sing arane kedep. Tapi anak mayit ditutup papan telulas kedep wis cukup. Tapi anak kasus mayit bareng arepan dikubur disiapna telulas papan kedep, ternyata rolas papan kedep wis nutup full. Lah siap telulas kok rolas wis ketutup, berarti kan luwih siji. Nah luwihan siji iki asline kon diangkat saking liang lahat aja disendehna karo kedep liyane sing wis ketata. Rata-rata terjadi di masyarakat luwihan papan kedep melu kekubur, padahal wis ora ana gunane iku papan kedep sing ke-13. Ketinggal kelihatan sepele, tapi kalau ikut ke kubur walaupun cuma satu papan kedep ikut ternilai ada harganya. Orang ketang harga 5.000 kok melu ke kubur. Khawatirnya kitab I'anatul Thalibin memberatkan si mayit, disuruh pertanggungjawaban. Sampai seindah itu kitab I'anatul Thalibin mengingatkan kita ahli waris anak kon ngeling-eling arane bagusi wong tua, tapi sing wis ketelulas ke kubur ya ora apa-apa, ora usah kuburane dibubrah. Kalau kuburane dibubrah mau ngarep mundut ketep siji, ala mayite kaget apa ikut ketep akhirnya padu tukaran karo mayit repot. Sing wis kekubur nggak apa-apa, tapi ini adalah satu peringatan. Mayit walaupun sudah tidak ada nilai nyawanya, tapi ternyata kita sebagai orang Islam mampu memuliakan orang tua dengan syariat yang benar. Iki arane birrul walidaini, bagus si wong tua. Maka di dalam kitab namanya Qatrul Ghais, qatrul ki artine tetes-tetes, ghais iku artine pitulungan. Jadi anak kitab arane Qatrul Ghais, tetesnya pitulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Ulang ahli waris sing waras. Karena saiki akeh ahli waris ora waras. Kontone nang I'anatul Thalibin dijelaskan, walaupun menerima bagian warisan akeh, tapi kok utang piutang almarhum wong tuane ora gelem nyarutangi. Wong tuan duwe sangkutan kok anak ora gelem ngurusi, walaupun warisane akeh ora mungkin warisane gawa berkah. Jangankan warisane akeh nganti 7 turunan, nembe turunan pertama meteng bagine durung lahir warisane entek. Dina-dina nggo gawe arane judi slot. Saiki sing gawe slot orang masyarakat tukang judi. DPRB lagi sidang paripurna dolanan judi slot. Ya orang aku. Jangankan yang masyarakat, lo DPR pada main slot itu keprimen. Maka sedangkan kita masyarakat awam saja yang ternyata maaf sampai dolanan judi gawe pegawaian haram, dapat maning kok wis digaji nang masyarakat kok malah main judi. Kok tahu ya tahu lah perkembangan informasi ya ikut up to date. Orang up to date orang payu, orang mau modal ayu kudu up to date. Ya iku bu, untung mumpulnya rayu tapi tonggo sitik. Ya tonggo saya bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ciri-ciri ahli waris yang waras, pertama mau nyambung silaturahimnya orang tua supaya obore ora sidem cara Cilacap. Yang kedua mau nyarutangin tanggungan orang tua. Dan yang ketiga mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Maaf kalau ada anak yang keberatan, lah mamane sing ngutang maupun sing ngarutang. Begini, bagi anak
baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Niki jare kitab Azkarun Nawawi, bocah kok wis balik, wis bisa golek nafkah dewek alias kerja, asal durung berumah tangga, maka wajib menafkahi orang tua. Orang ketan sitik aweh bebungah karo wong tua, terkecuali seorang anak gadis setelah menikah, maka nun sewu wong wadon iku kan dinafkahi karo suami. Kecuali lagi nek bocah lanang walaupun sudah berumah tangga, sampai-sampai mau ngasih duit sama orang tuanya nggak izin sama istri pun nggak apa-apa. Aslinya begitu. Saya ulang, anak laki-laki yang walaupun sudah menikah arepan maringi mai duit karo wong tuane kok ora izin karo istri, iku sakjane boleh dan sah. Cuma ya apa salah wong lanang pamit dingin karo sing wadon, ya Bu ya. Contoh suami bilang sama istrinya, ayang beb, dina iki aku nampak gaji, mana sampean tuku sembako rong karung. Loh, kok rong karung anu Mas Al? Gak apa-apa, suami istri di dalam rumah saling bercerita, bercengkrama, bahkan romantis itu boleh. Bahkan berbohong yang dibolehkan menurut kitab Azkarun Nawawi ada 3. Yang pertama, berbohong di medan perang dan ditawanan, ditakoni nang musuh, ketimbang malah kelompoknya mati sia-sia, maka si tawanan ini boleh berbohong demi kebaikan. Yang kedua, berbohong mendamaikan dua belah pihak supaya nggak berseteru. Dan yang ketiga, bohong yang diperbolehkan adalah suami bohong kepada istri, istri bohong pada suami. Tapi anak tapinya bingung suami bohong sama istri, istri bohong sama suami, tapi litahabbub, demi untuk meningkatkan rasa cinta boleh. Kalau nggone ngapusi anu suamine pan bojo maning mah beda cerita. Bohongnya demi meningkatkan gairah cinta. Contoh, istrinya asli lemu, boleh suaminya bohong, panggilnya mas istri yang lemu, sing langsing, padahal aslinya gembrot. Memang jujur itu menyakitkan Bu. Anak wong ireng dipanggil teng gudeng, ih mangkel rasanya. Aku tonggos ya kan, dipanggil gos tonggos, kepingin napluk aku rasanya. Maka jujur memang menyakitkan, tapi bohong yang diperbolehkan suami kepada istri, istri kepada suami, tapi litahabbub, dalam rangka meningkatkan rasa cinta. Contoh, besok suami saya panggil mumpuni begini, ya Humairah gitu. Walaupun pipi saya nggak kemerah-merahan Bu, tapi demi untuk meningkatkan rasa cinta itu nggak apa-apa. Jadi ketika suami di rumah bilang, ayang beb, iki gajianku mana? Gua gawe tuku sembako rong karung. Kok rong karung Mas Al? Iya, sekarungnya nggo mamamu, sekarungnya mami nggo mamane aku. Jadi kudu adil. Mamamu ya mamaku, mamaku ya mamamu. Kan istri jadi seneng, ya enggak? Ya enggak? Tergantung suami jane loh. Jadi wong wadon iku memang katut karena wong lanang. Karena wong wadon iku adalah seorang wanita, seorang istri, maka seorang wong lanang adalah keramat gandul. Saya ulang, keramat gandul, bukan gandul keramat. Gandul, keramatnya seorang suami begandulan wong wadon dunia sampai akhirate. Mula kena apa? Jenengan pada ngaji, pada rutinan muslimat, karena khawatir bakuli wong lanang kurang paham agamane, maka wong wadon
abang juga kudu ngaji buat ngimbangi selamat mabuk. Dan sampai seorang istri haid datang bulan, wong lanang kok orang ngerti ngajari arane bab haid, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Wong lanang orang ngerti bab haid, artinya wong lanang utang karo istrinya dan akan ditagih kelak di akhirat. Karena si wadon orang diajari apa arane toharoh, apa arane haid. Bahkan wong wadon nembe babaran orang ngerti apa iku mandi wiladah, orang ngerti nifas, maka suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Bu, mulane akeh wong lanang ketika ijab kabul kok nangis. Halo, karena wong lanang ketika ngucap ijab kabul kok nganti brebes mili nangis, berarti wong lanang ngerti gedene tanggung jawab seorang suami. Mulane ana wong siap menikah tapi terkadang belum siap berumah tangga. Mulane akeh zaman saiki perawan-perawan tua kaya sing ngomong. Iki nembana iki pengajar larani mubaleghahnya katanya jari perawan tua. Ya Allah, aku iki bukan perawan tua ya, sorry. Hello, saprene 17 tahun kula durung payu laki karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Soalnya begini, lah tesi sinau, tesi kepingin lanjutakan S2 nih kula saking pemeliko sampai hari ini, lah tesi fokus ngaji dingin. Ketimbang diteruslah cerita perawan Thomas kira peragat-peragat bu. Saya menerima amanah dari panitia karena ini amanah jadi wajib saya sampaikan. Begini amanahnya, iki ngaji ini sampai jam 2 sore kan? Ya mung takon prok aku. Ada pengumuman dari panitia. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh jamiah Masjid Khairul Huda. Alhamdulillah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi bahasa planet mana tuh? Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Masjid Khairul Huda, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak iku bu, cuma kebablasan gone maca. Ngapunten, panjenengan hadir di sini pertama silaturahim, yang kedua pengajian, yang ketiga iki badhe ditariki sodako. Sajana aku ngerti sampean tekamene ya bu ya Allah, modalnya akeh nemen, gue bayar odong-odong, bayar mobil pickup, bayar bensin, anaknya jaluk balon, tuku es, tuku pentol. Ya bu ya, orang keduman senek keringetan gleweran ditariki infak mana. Makanya jenengan saya tanyai dulu nih, kalau ditarikin infak jariah ikhlas mboten? Betul. Kalau ikhlas, kotak infaknya nanti dimulai dari saya. Ini jilbab coklat asisten saya, nanti yang nyemplungin sodako asisten saya. Walaupun asisten saya nanti duitnya ya tetap duitnya kita bu. Jadi si nyemplungin asistennya saya, tapi kan duitnya nom, bukan jenengan salah paham. Nah kalau jenengan nanti sesuai kemampuan, sesuai sing dadi soang telurnya segede telur soang, yang dadi bebek telurnya segede telur bebek, sing dadi manuk ndoge segede ndok manuk, sing dadi darah manuk ndoge segede ndok manuk darah, sing dadi manuk emprit ora usah memasakkan ndoge segede ndok soang. Kasihan nanti dobolen. Jadi jenengan milih harapan jadi soang apa harapan jadi manuk emprit? Jadi emprit apa jadi soang?
dari soang mentale wong anjatan, mentale wong sugih. Cita-citanya kepingin jadi soang. Soang adalah ukuran telur yang paling gede, berarti ukuran duit paling gede 1.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30, berarti manuk emprit pira? 2.000. Palungnya dalamnya tekan udel, gelangi selengan tiga kabeh, ali-alinya sakeong-keong. Masa kok awes sodako 2.000 isin karo gelangi ya gula. Mangga kotak infaknya dimulai dulu dari saya, dimulai dari atas, nanti kotak infaknya keliling. Tapi jangan salah paham ibu, ini kotak infaknya mutlak untuk kemaslahatan masjid kita. Dudu gona bayar amplop mumpuni, mutlak kanggo kemaslahatan masjid kita. Mangga ibu, rogo sak dompet, sing orang kawan dompet utang dingin karo sebelahnya, gampang disarutangin. Bapak-bapak monggo ngerogo sak katrok. Pak Kaji sarungan berarti orang katrokan. Salah bapak mangga sarung-sarung silakan. Angkat kotakin pakai muter sambil baca salawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Fatihul Adil Amin. Selamat. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Fatihul Adil Amin. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup mung siji, maslahat tangga aja nanti lali. Sareng la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup mung siji, maslahat yatim aja nanti lali. Irfa la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup bunga siji, maslahat masjid aja nanti lali. Sareng la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiq
nabi soleh soleha nginum jamune cengkeh panitia lemu gelange la ilaha illallah al malikul haqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak kencelengnya tetap muter, sorbanya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Ngendikane Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kula panjenengan sedaya gone pada sedekah digambarna nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabange 100 ping pitu sama dengan pitung jelas iki ngajine ora fokus ambe mikir ya Allah jajane bocah 50 wasoda aku mikir 15.000 turun membayar parkir balik ke maning bayar doplak bayar mobil pickup ya Allah duit 100 malah kudu tombok akhir nemen ya jadi nggak fokus. Halo assalamualaikum sampai makin niki sodako ya Bu sodako bentuknya duit sepisan go sodako nang masjid Khairul Huda mangke kok ganti saking ngarsane Gusti Allah orang mesti dibalik nak karo sampean nang Gusti Allah bentuknya duit tapi dibalik nak karo Gusti Allah maring sampean bisa berbentuk badane sehat walafiat anaknya soleh-soleha keluargane semangat ibadah semangat nglakoni sholat iku ganti saking panjenengan sodako nanggur wiji siji tukule pitu bareng tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100 ping pitu sama dengan pitu ngatus untung ora untung ikilah kena apa sugih iku bukan wajib fardu tapi sugih iku perlu tak ulang sugih iku bukan wajib fardu tapi sugih iku perlu aku ngomong ke iki ana sing ngejawab mumpuni aku tak de prinsip sampai namaring sampean nggih ngapurane ya mumpuni aku dadi manungsa ora butuh sugih sing penting cukup go mangan cukup go bangun omah cukup go tuku tanah go garap sawah go nyekolahna bocah go lunga haji iku arane egosentrik. Saya ulang ibadah itu nggak cuma sholat. Kalau ibadah kok cuma sholat nanti akhirnya ibadah itu sifatnya egosentrik. Apa itu egosentrik? Ibadah yang hanya individu dan Tuhan netok itu arane egosentrik. Tapi ternyata sugih iku memang bukan wajib fardu tapi wong sugih iku tandane luweh. Mulane nang kitab Azkarun Nawawi kita iki dianjurkan kalau habis sholat fardu bukan habis lagi sholat fardu pas tahiyat akhir mengucap salam ikut ditambahi doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya ulang tak tidak sebelah mana orang ngerti gare kitab Azkarun Nawawi pas kita sholat fardu ngucap tahiyat akhir selepas ngucap tahiyat akhir pangucap salam ditambahkanlah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya ya Allah dadekna kita iki
mugi-mugi wong sing diparingi hidayah, diparingi petunjuk, diberi kekuatan dan diberi sugih. Sugih iku luwih nek luwih kan bisa main anak masjid bisa melu ngebangun, anak bocah yatim bisa nyantuni, anak tanggane kekurangan bisa melu nulung, anak wong yatim piatu fakir miskin doa aweh mangan. Ibu, tapi anak sing ngejawab main ngenteni sugih kapan gone main. Loh, sugih yang bagaimana dulu nih? Bahkan Nabi juga mengatakan laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghinan nafsi. Sugih itu dudu saking akeh banda, sugih iku dudu saking tinggine jabatan, tapi sugih iku wong sing paling cukup lan paling ayem atine. Duwe mobil Pajero wong tanggane kekurangan ra gelem main panganan, iku jenenge bukan wong sugih walaupun punya mobil Pajero. Samae blara-blara tapi anak yatim kencot. Iki terbukti ngapake kula karo ngapake sampean beda. Nah kene ya langka bahasa kencot. Cilacap juga ngomongin ngelih, tapi di dalam dunia bahasa Jawa ada ngokok, ada krama inggil. Nek ngokok iku kencot, nek bahasa umum ngelih. Tapi nek nanggone bahasa Jawa Cilacap Jawa Tengah mungkin beda karo aturan bahasa nang daerah Jawa Barat. Kula saking memahami iki Jawa Barat harapan Sunda ya ora bisa, harapan Jawa nang Jawa Tengah ya angel. Jadi sampai niki mandan apa ya? Gak masalah, makanya saya kalau nyampein di masyarakat bahwa saya berusaha untuk menyampaikan gak harus orang kudu pinter tapi paham. Makanya dengan beberapa cara saya menyampaikan kayak nikilah tetep nek nyong anggone ngaji lempeng ora komunikasi ora takon karo sampean ya ora ngerti nak kene dangka arane tetep. Akhirnya jadi oleh-oleh nih saya ngerti kan ngomong ditakon nang babane kita mumpuni anu ngaji karo kedung nguli apa keteb. Jadi ngerti bahasanya sampean. Jadi memang ngapunten pisan nek nang Cilacap kencot iku ya ngelih, tapi iku bahasa kasar cara ngin kita. Arane bocah mari wong tua ya ora pareng ngomong kencot, tapi anggere kewan iku yang umpama disampaikan kencot ya memper nemen. Kan niki apa ya kelamin itu? Oh iya. Wong sugih iku tandane luweh. Wong luweh berarti bisa main. Lah arane wong main itu ora kudu sugih, karena sugih menurut Kanjeng Nabi dudu sekang banda, dudu saking jabatan, tapi arane sugih wong sing paling ayem atine. Maka kemarin kan pas Idul Adha wong sugih-sugih duwe sunnah muakkadah lakoni kurban. Walaupun kita maaf yang kategori miskin boleh kurban, yaitu niatnya cuman sunnah, tapi wong sugih sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Mohon izin Pak Kuwo Kedung Wungu, kalau di sini kemarin pas Idul Adha nanggone Kedung Wungu nyembelih sapi berapa, kambingnya berapa? Subhanallah, cari Pak Lurah sampai bisa dihitung. Berarti Kedung Wungu wonge sugih-sugih. Jadi sapi kalau bisa sampai bisa dihitung. Ya lo sombong nang Lurah. Begini. Ternyata Pak Lurah wis menghitung bisa nekula takon dingin. Soalnya wingi ana satu organisasi
maaf punten entah organisasi ini datang dari mana, tapi iki kejadian nang kecamatan Arane Cipari, Kabupaten Cilacap. Jadi ada organisasi yang membolehkan warga masyarakatnya kurban kambing satu buat kurban sakeluarga begitu. Akhirnya banyak yang ngikut siapa? Wong sugih tapi pelit medit betitil bakhil kucre jelantir kayak upil kudanil. Begini, memang betul di hadis riwayat At-Tirmidzi dulu Kanjeng Nabi pernah nyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban sakeluarganya Kanjeng Nabi. Maka seluruh umat Islam dapat berkah saking Kanjeng Nabi kurban kambing satu. Tapi asbabul wurud itu sebab musabab hadis itu ada. Asbabul wurudnya Kanjeng Nabi menyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban sakeluarga. Ternyata waktu itu Kanjeng Nabi sedang ditimpa ujian berupa pandemi paceklik pagebluk sampai beberapa tahun, sehingga tertiba banyak orang sugih langsung melarat miskin, sehingga Kanjeng Nabi tersisa kambing cuma tinggal satu, tetap disembelih ketika Idul Adha oleh Kanjeng Nabi dalam rangka menggugurkan sunnah muakkadah nglakoni kurban. Nah zaman sekarang kan wis orang anak alias langka satu kampung miskin kabeh nang Indonesia. Nyatane sing nerima BLT malah numpake motor PCI, sing nerima PKH malah umai gedongan. Betul, berarti kan di Indonesia wis langka arane wong miskin. Kanjeng Nabi itu bisa nyembelih kambing satu cuman karena memang ada pandemi pagebluk paceklik sampai beberapa tahun. Maka jangan salah paham, memang antara sapi karo kambing lebih utama, lebih asam kambingnya ketimbang sapinya. Cuma ada orang kok nyembelih hewan kurban bentuknya sapi karena dicari kemaslahatan. Contoh, di satu RT ternyata banyak yang kena kolesterol tinggi umpama, atau nggak boleh makan daging kambing umpama, maka dicarilah kemaslahatan, akhirnya nyembelih sapi karena memang dicari kemanfaatannya, itu diperbolehkan. Jadi yang kemarin pada kurban pakai sapi ya udah usah kecil hati, yang nyembelih kurban bentuknya hewan kambing ya rasa sombong, rasa maki, semua pada gede ganjarane. Amin Allahumma amin Allahumma. Ternyata Pakku bilang di desa Kedunggungu sapi karo wedhus sampai ora bisa diitung. Kedunggungu sugih-sugih nemen ya. Alhamdulillah. Ini bagi yang sugih kok ketika Idul Adha tidak menyembelih kurban ya gak apa-apa sih, cuma masa iya omahe tingkat lantai loro, mobile Pajero, motore PCX, kalunge dawane tekan wudel, masa wedhus ijo ora ketuku kan isin karo wudele. Maka bagi yang sugih kok nggak ikut kurban memang nggak apa-apa, tapi mendapatkan sunnah dari Kanjeng Nabi, anjuran yang tidak berkurban harus nyembelih hewan unggas peliharaannya sendiri. Unggas itu ya ayam, bebek, dan lain sebagainya. Saya ulang nih biar nggak salah paham. Anak wong sugih pas Idul Adha gak ikut nyembelih hewan kurban, maka kok dianjurkan oleh Kanjeng Nabi kon nyembelih hewan peliharaannya sendiri yang terutama berbentuk unggas. Kula takon, Bu, punten maaf, Ibu punya ingon-ingon apa ora? Ora beli ingon-ingon. Punten takon. Duwene anak. Anak itu butuh ingon-ingon, Ibu. Anak iku al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, ya namanya anak
kucing. Bener-bener ngaji nang kedung sampai nemen ya. Kuras tenaga, bener-bener kuras pikiran. Kucing itu bukan unggas ibu. Kucing pancen ningon-ningon, tapi ya bener sih boleh jawab. Salah boleh takon. Dua ingon-ingon, dua apa? Kucing, bener sih. Bisa aku tak takon kalau lanang bae lah. Lanang biasanya cerdas-cerdas. Assalamualaikum. Maaf Pak, bapak-bapak punya ingon-ingon apa mboten? Punya apa ingon-ingon deh? Bebek, terus manuk. Manuk. Memang manuk itu ya unggas. Tapi dari ketawa sampai aku malah curiga. Iki sing dimaksud nang bapane manuk iku manuk sing ana matane. Sing gede-gede salah paham. Manuk sing ana matane ya memang unggas sih, tapi ya disembelih nek pancen ana dagingnya ora apa-apa. Itu anjuran bagi sing sugih tapi nggak ikut kurban, dianjurkan untuk nyembelih ayam, bebek, mentok ataupun manuk ya apa-apa lah. Mumpuni nek ora doyan daging ayam kepingin, jane nek ora ndek ingon-ingon dianjurkan tuku daging ayam lah, ora ketak ngeras setengah kilo. Ora doyan daging ayam pingin tuku iwak laut nggih mboten apa-apa. Sing penting daging. Dimasak yang enak ketika hari raya Idul Adha adalah dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa geragas. You know geragas. Geragas is apa bae doyan. Apa bae doyan kan diarani geragas. Ana mangkene wong sugih geragas. Wong sugih geragas iku wis jarene ngaku sugih tapi ora kurban, malah ngarep-arep bagian. Iku arane gerak. Malah pas hari raya Idul Adha cangkulungan sengaja ora masak. Kawit isuk tekan sore karo ngedumel. Jarene kuhune. Pedusnya sampai ora bisa detung. Ini nganti sama. Masa sampai setengah 5 sore dagingnya durung tekan kene. Kayak iki wis terlanjur bumbune diuleg. Sunduke sate disiap-siap nak. Kayak wis dadi areng. Malah dagingnya durung tekan kene. Sapa jane iki panitiane? Iku arane geragas. Maka kena apa setelah Dzulhijjah kula panjenengan sedaya sing sugih pada kurban, masuklah kita di bulan Muharram. Ada amaliyah, salah satunya ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu besok tanggal 10 Muharram, yaitu disebut dina Asyura, dina Asyura. Asyaratun tanggal 10 Muharram, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, silakan bersodakohlah walau bisikit tamri, kata Ibnu Abbas. Apa itu? Walau bisikit tamri, walaupun hanya dengan satu kurma yang sudah terbelah jadi dua. Yang sebelah kurma itu kan paling sejempol kakinya Pak Camat nih. Iki kula lagi awe gambaran. Arane kurma siji kan paling gedene mau sejempol suku kakinya Pak Camat.
Lah kata Ibnu Abbas nek dina ngasura kon pada sedekah walau bisikit tamri, walaupun pakai setengah buah kurma, separo dipangan dewek, sing separo maning kon disodakohna. Artinya apa? Nek orang duwe kurma berarti duwe sing leuwih akeh, ya silahkan mai sing leuwih akeh. Lah walaupun cuma punya kurma siji bekon dibagi loro, sing separuh dipangan separuh maneh kon disodakon nang dina Asyura. Inilah yang mendasarkan maaf di Pulau Jawa ada sedekah bumi, ada sedekah laut di tanggal 10 Muharram. Gara-gara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan untuk memuliakan bulan Muharram orang kita walau bisikit tamri, bersedekah dengan apa yang dipunya, yang akhirnya bersedekah arane sedekah bumi sedekah laut iki karena memang memuliakan bulan Muharram. Alhamdulillah pun jam pinten dan berapa? Jam 11. Jam 11 waktu Indonesia Kedung Wungu. Jadi di Kedung Wungu jamnya mundur. Berarti Kedung Wungu pinter, aku sih dipinterin. Jujur mawon Bapak Ibu, saya baru pulang dari Kalimantan. 4 hari saya di Kalimantan, 4 lokasi. Dari Kalimantan langsung pulang ke Jawa, belum istirahat sama sekali, langsung ke Tegal 1 hari 4 panggung. Kemudian kemarin 3 lokasi juga. Tadi malam saya dari Purbalingga, tiap hari itu 3 lokasi, pagi sore malam, pagi sore malam. Malam tadi saya di Purbalingga, cuman istirahat sebentar karena disiapkan hotel oleh panitia di Cirebon. Dari Cirebon saya pindah ke sini. Dari sini nanti saya ke Bongas. Dari Bongas nanti malam saya di Tegal. Gak pulang, paginya langsung di Pemalang, sorenya di Tegal lagi, malamnya di Pekalongan. Paginya cair. Ya Allah, gimana ceritanya saya yang ceramah sampai yang hitungin amplopnya? Ini jadi jawabannya sampai kabar-kabar dikira aku ceramah golek duit, Bu. Sebentar, kalau cair adalah satu ungkapan doa, tetap saya aminkan. Mudah-mudahan jadi bunyai yang cair betulan. Cair kanggo sangu ibadah. Was. Tadi punten pisan, saya memang masih terbilang muda. 17 tahun kan muda ya Bu? Yang ngomong perawan tua tadi siapa? Saya itu belajar ceramah dari kelas 3 SD, umur 8 tahun. Bukan, belum di Indosiar saya sebelum di Indosiar jauh. Ketika saya SD, di Indosiar itu saya baru lulus aliyah. Saya sebelum di Indosiar udah ceramah duluan. Jadi di masyarakat kami selalu dibimbing oleh kiai. Jadi Pak Kiai yang ngasih materi, bapak saya yang mengolah, kemudian saya menyampaikan di masyarakat. Sampai detik hari ini, walaupun saya sudah ahli di dalam bidangnya, yaitu ketika saya mauidhah hasanah di halayak umum, tetap ada yang bertanggung jawab atas materi saya. Saya ceramah nggak pakai nafsu, saya ceramah pakai dasar kitab. Kalau di masyarakat itu sering orang bertanya-tanya, kok kalau pengajiannya mumpuni pasti antusias ibu-ibu, banyaknya luar biasa. Ada yang ngajar, iya soalnya lucu. Gimana lucu? Tadi perasaan sih nggak ngelawak. Yang saya sampaikan semuanya pakai dasar kitab. Dan kami menyampaikan pun ada yang bertanggung jawab atas materi saya, yaitu ada mubaligh yang memang di belakang saya, yaitu kiai yang memang alhamdulillah jadi guru saya. Kemudian saya ceramah, ngolahnya itu karena saya kan nggak biasa bersosial di masyarakat Pak. Tapi kok kelihatan saya ceramah kayak wis bojo padahal durung payu lagi.
karena ada yang mengolahnya, yaitu bapak saya. Jadi udah difilter terlebih dahulu baru saya sampaikan kepada Anda. Kok begitu? Iya, karena sebegini banyak orang, kalau Anda sudah dapat materi dari saya, jenengan pulang dapat ganjaran, tapi saya dimintai pertanggungjawaban. Maka saya nggak mau ngaji hanya sekedar modal dari internet, saya nggak mau. Walaupun internet pun ada yang betul, tapi banyak yang salah juga. Ataupun ngaji ada betulnya dari internet, apa kelak di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab. Ini yang saya maksud, ngaji itu harus punya guru. Ngaji itu karena miftahul hidayah, kuncinya petunjuk, ala ilmul nafi'ah, ilmu yang manfaat. Salah satu cirinya karena sanad ilmu yang runtut. Maka ada madrasah, TPQ, pondok pesantren. Di sini ada madrasah, ada TPQ Pak Guru. Nah, ini kita ngajilah kepada orang yang memang betul-betul kita tahu. Oh, Pak Ustadz itu lulusan pondok pesantren ini, dan ternyata Pak Kiai alhamdulillah keturunan dari duriah Kiai A, Kiai B, Kiai C umpama. Itu lebih, malah justru lebih menonjol dan lebih baik seperti itu, Bu. Jangan hanya Anda menitipkan anak walaupun pesantren itu bagus, tapi kok orang tuh hanya memilih pondok pesantrennya, gedungnya bagus, bayarannya mahal, fasilitasnya lengkap. Lah anaknya kon mondok nang Al Zaitun. Bukannya anak kita tasrifan, bukan anak kita lalaran alfiah, malah isinya haleluya. Jadi kita orang tua dikasih hak penuh menurut kitab Ta'limul Muta'alim untuk memilih pesantren yang seperti apa, dan kita dikasih estimasi waktu minimal 2 bulan untuk memikirkan secara matang kiai mana yang akan dititipi anak kita. Buat anak kok coba-coba, Anda boleh loh bertanya sama pihak pesantren, kiai pengasuhnya dari kiai mana, pamannya jenang nggak tahu, dewan asatid ustadzanya punya ijazah dari pesantren mana. Itu hak orang tua, apalagi di zaman yang seperti ini, pondok hanya sekedar nama, bahkan banyak pesantren yang abal-abal. Maka ini kewajiban orang tua untuk memfilter demi kebagusan anak. Maka alhamdulillah jam rolas kurang. Gimana? Emang sini nanti betulan ngajinya sampai jam 2 sore. Berarti sholat duhur 2:30. Oh ya Allah, jangan bilang yang ngomong alumni Al Zaitun sama. Ini kita berusaha untuk disiplin karena memang saya bagi-bagi waktu Ibu. Saya itu alhamdulillah jarang sekali sakit pusing atau badan panas, demam tinggi itu wajar. Minum bodrek wasilah ridho Allah langsung sembuh. Tapi memang jujur saja sudah seminggu ini saya sampai mimisan, Bu. Pulang dari Kalimantan saya mimisan dan non sewu sangat karena memang kecapean. Saya udah tanya sama dokter, ternyata karena sinusitis. Sinusitis itu alergi debu. Jadi memang karena musim kemarau, jadi mohon maaf kalau tadi saya pakai masker sementara karena banyak ibu-ibu kadang kepingin salaman, artinya debunya berterbangan. Bukan maksud apa-apa, tapi karena saya dapat informasi dari dokter saya, karena memang sinusitis ini karena pengaruh debu, akhirnya saya seminggu ini mimisan, Bu. Misalnya agak kental, binti buket sekalian. Jadi memang agak lemes juga ini badan. Jadi saya harap mari kita jaga kesehatan di musim pancaroba ini, dan alhamdulillah kita bisa kumpul di 1445 Hijriah. Sampai tahun yang akan datang kita diberikan sehat walafiat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita, masyarakat Kedung Wungu. Masya Allah, masjidnya agak kecil tapi semangatnya besarnya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua masyarakat dan keluarga besar Jamiah Khairul Huda ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diberikan dur yang soleh-solehah, masyarakat yang ahli ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma
Haji Nur Zaman. Untuk mengimami doa pengajian hari ini, kita mengharap barokah doa dari para masyayikh kesepuan di Desa Kedowongo. Bapak Camat, Pak Rory, terima kasih atas hadirnya Pak beserta Ibu. Satu kehormatan dan kebanggaan kami ngaji hari ini ditemani oleh Bapak Camat. Pak Ku, terima kasih telah mendukung kami dan seluruh para masyayikh kesepuan baik dari Forkom Pincang atau Rembang Sangat. Setelah doa, moga-moga panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai Nur Zaman. Sumangga sallu ala Nabi Muhammad. Ya dimami Bapak Kiai Nur Zaman, segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami oleh Bapak Kiai Nur Zaman. Sumangga sallu ala Nabi Muhammad.